kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang terhormat Dr. Tirto M. Hu selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Sri Wahono SPD, Ketua Umum GUMUM, kepada yang terhormat juga Ibu Sandra Dewi D, Struktur Grup 1 Soekarno, kepada yang terhormat Pak Ibu Guru Hebat Nusantara, peserta Dikdar GUMUN Batch 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara kegiatan video conference yang akan dipaparkan oleh Ibu Dian Ratnaningsih. Pada kesempatan kali ini selaku host adalah Ibu Devi Permatasari. Beliau adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Sungai Rumbai, dan ya, saya sendiri selaku host, saya perkenalkan bahwa saya adalah Dian Saraswati yang saat ini dinas di SMA Negeri 1 Kepanjen Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan pemaparan aplikasi presentasi media pembelajaran dengan SAC pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang SD kelas 6 semester 2 dengan tema penggunaan tanda baca. Baiklah, mungkin hanya itu pembuka dari saya. Langsung saja saya serahkan kepada Ibu Devi selaku moderator yang akan memandu acara Vikon ini selanjutnya. Kepada Ibu Devi, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Dian Saraswati atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Tirto Suwondo M. Hum selaku Kepala Bahasa Jawa Tengah, Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Umum Guru Ngajar untuk Nusantara, Ibu Sandra Dewi SPD selaku Instruktur Grup 1 Sukno, seterusnya Bapak Ibu Guru Hebat se-Indonesia peserta Dikdar GUMUN Batch 2. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi ini kita dapat menghadiri video conference yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Ratnaningsih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita yakninya Nabi Muhammad SAW. Kenalkan, nama saya Devi Permatasari. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya. Yang pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan video conference presentasi media pembelajaran dengan SAC oleh Ibu Dian Ratnaningsih SPD dari SD Negeri Bioro 1 Demak dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia jenjang sekolah dasar kelas 6 semester 2 dengan materi penggunaan tanda baca. Baiklah, sebelum kita melanjutkan kepada presentasi oleh Ibu Dian, ada baiknya kita melihat sekilas kurikulum vitae Ibu Dian Ratnaningsih. Adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Beliau memilih berkiprah di sekolah asalnya Demak yang sekarang menjadi pelayan publik di SD Negeri 1 Bintoro Demak. Beliau menamatkan kuliah strata 1 di PSE Universitas Terbuka Semarang dan telah juga menyelesaikan studi di Universitas Negeri Yogyakarta dengan jurusan pendidikan PA. Sempat juga beliau mengabdi di alma mater SMP Negeri 1 Demak hingga
tahun 2017, dan beliau juga pernah menjadi asisten laboratorium di mata kuliah Fisika Dasar Universitas Negeri Yogyakarta. Guru muda ini beliau aktif dalam kegiatan kesiswaan yang sejak SMP. Selain beliau menyalurkan hobinya di bidang batik Nusantara, cita-cita terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan juga beliau tuangkan dalam menjuarai lomba karya ilmiah dan penelitian, diantaranya Pak Elem Kensia tingkat Jawa Tengah, lomba karya ilmiah yang berjudul pemanfaatan limbah jernih padi sebagai pupuk vokasi. Beliau juga telah menerbitkan beberapa naskah yang berjudul Berpacu Dalam Waktu, Obat Rindu di Kala Corona Melanda, Galeri Sang Bintang, Sejuta Cerita di Balik Corona, Goresan Pena di Balik Corona. Dan saat ini beliau sedang menggarap buku yang berjudul Pupusnya Sang Juara Metamorfosa. Baiklah, sekian sekilas perkenalan oleh Ibu Dian Ratnaningsih. Selanjutnya kita serahkan kegiatan video conference ini kepada Ibu Dian Ratnaningsih untuk mempresentasikan media pembelajaran dengan menggunakan EAC. Kepada Ibu Dian, saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Devi Permatasari selaku moderator pada ikon kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Tirto Suwondo MHum selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Sriwanto SPD Ketua Umum. Yang saya hormati Ibu Chandra Dewi SPD Grup Soekarno. Dan Mbak Ibu serta Gumun hebat seluruh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Saraswati yang menyediakan room untuk saya menyampaikan media pembelajaran. Jadi SAC yang saya buat ini merupakan SAC yang memang rencananya akan saya berikan kepada pada sebenarnya memang SD kami itu sudah kurikulum 13 dan tematik, tetapi karena beberapa tahun belakangan ini memang setelah kami mengembangkan gerakan literasi, sehingga saya merasa terpanggil untuk membuat SAC dengan mengusung topik penggunaan tanda baca. Jadi apa itu sebenarnya tanda baca? Tanda baca sendiri adalah tanda yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Dan setiap tanda baca itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Saat ini penggunaan tanda baca diatur dalam pedoman umum ejaan bahasa. Sebenarnya sangat banyak macam dari tanda bahasa, tetapi karena saya untuk jenjang maka pada acara kali ini saya hanya membatasi beberapa tanda baca yang memang lebih ditekankan pada siswa SD. Macam-macam tanda baca yang pertama adalah tanda titik, digunakan pada akhir kalimat berita atau untuk tulisan gelar dan angka. Kita lihat contohnya Bapak Ibu. Ini ada dua contoh, misalnya 1 titik. Jadi tadi dijelaskan bahwa angka. Kemudian profesor titik, haji titik. Jadi digunakan untuk tingkatan gelar. Kemudian nomor 2 titik ingin membelikan adik sepeda baru. Ini adalah kalimat berita. Di akhir kalimat sepeda baru diberi tanda. Kemudian yang kedua adalah tanda koma. Tanda koma digunakan di antara dalam suatu perincian atau pembilangan juga untuk singkatan gelar atau diletakkan setelah satu. Kita lihat contohnya. Ini juga ada juga. Nomor 1, guruku bernama Dian Ratnaningsih, koma. Terus kita beri tanda koma. Gitu. Contoh yang kedua,
Ibu membeli tomat, seledri, dan cabai di warung. Nah, ini yang sering sekali saya jumpai atau saya jumpai dengan tanda koma yang ada kurang tepat. Jadi kebanyakan siswa kami menuliskan tanda koma itu hanya pada bagian depan. Ibu membeli tomat, seledri, dan cabai. Tapi sebenarnya penggunaan yang tepat adalah ibu membeli tomat, seledri, dan cabai di dalam. Jadi sebelum tanda dan itu harus sesuai aturan. Berikutnya ada pada titik 2, digunakan pada akhir satu pernyataan penunjukan. Apa penggunaannya? Contoh, itu mereka memerlukan perabotan rumah tangga titik 2, kursi, meja, dan perincian tadi tentang perabotan ya, tak tahu dulu dan yang kedua contohnya tahapan penelitian yaitu A. Persiapan, B. Pengumpulan data, C. Dan D. Contoh yang keempat, macam yang keempat adalah menghitung berfungsi untuk menunjukkan tata ulang tentang suatu nilai. Nomor 1, juara 1 sampai 5 akan mendapat setiap perbedaan kelas urutan nilai. Dan contoh yang nomor 2, mari kita menjaga keamanan desa. Lalu ada macam kelima adalah seru. Tanda seru ini biasanya digunakan untuk menegaskan atau memberi peringatan bahwa kalimat itu perlu untuk diperhatikan. Bisa berupa larangan atau bisa berupa perintah biasanya. Contohnya, kita lihat nomor 1, alangkah indahnya taman laut digunakan. Nomor 2, merdeka. Nomor 3, mari kita bersihkan selokan. Rata-rata kalimat ini memiliki nada tinggi, jadi berupa nadanya itu meninggi. Kemudian yang keenam, tanda tanya. Yang paling mudah ya Pak Ida, digunakan pada akhir kalimat contohnya. Apa yang dikasih pada Bapak? Ya, berapa? Biasanya kalau yang itu adalah tanda berfungsi untuk menjelaskan satu istilah yang sekali atau mengapit keterangan. Contohnya, nomor 1, pajak transformasi yang bersifat karena orang asli dengan ekspresi. Dan contoh yang kedua, warga dari itu belum KTP. Sudah ketika apa? Arti tanda. Yang terakhir, terdapat tanda petik. Apa? Berfungsi untuk menandai kalimat langsung. Dalam naskah. Ya. Jadi juga baca kabar bahwa saya baik. Kirim alhamdulillah. Biasanya tanda petik bukan ada. Nah, ini tadi materi SAT yang hebat untuk kita lanjutkan. Nomor 1, nyawa. Kalau memang hebat berat, kata Andi. Kesalahan penggunaan kata baca dalam kalimat di atas adalah yang mana ya? Oh, ini kok ada tanda dua. C. Yang C. Harusnya terlalu. B.
Betul. 100. Ini ada beberapa kalimat, berupa kalimat dan paragraf. Nomor 1, kegiatan literasi menjadi salah satu program sekolah. Kalimat yang kedua, semua sekolah diharapkan dapat melakukan gerakan literasi sekolah. Ya, misalnya, oh, ini yang aku ternyata betul. Kemudian nomor 4, bacalah kalimat berikut. Lihatlah Ir yang membawakan apel dan rombongan Bapak Ibu. Kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah lihatlah Ir, harusnya perintah ya, atau tanda suruh. Kalau di sini tanya, maka karena dia sudah belajar, misalnya betul. Kemudian nomor 5, cermati kalimat berikut ini. Bawalah beras, ikan asin, dan sayur mayur besok pagi. Perbaikan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah bawalah, oh perintah, harusnya ada tanda petik, tapi kira-kira ada nggak ya titik duanya? Mungkin bingung dia, mana ya? Ternyata ini adalah seperti itulah ada yang coba saya buat Bapak Ibu. Ya. Ya, silakan saja. Iya, terima kasih kepada Ibu Dian Ratnaningsih atas presentasi SAC-nya mengenai penulisan tanda baca. Memang dalam kegiatan kita sehari-hari kita memang sering sekali bingung dalam penggunaan tanda baca ini, termasuk saya sendiri, terutama dalam penulisan gelar itu apakah kita pakai tanda titik atau koma, dan bagaimana aturan penulisan setelah tanda koma, dan juga bagaimana aturan penulisan tanda baca untuk penulisan pembagian, misalkan ada A kemudian bla 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 B bla bla bla, apakah dikasih tanda baca di ujung kalimat atau tidak. Baiklah, pada sesi pertama ini kita membuka 2 pertanyaan yang akan diajukan kepada Ibu Dian Ratnaningsih terkait penggunaan tanda baca ini. Kepada Bapak Ibu guru hebat senusantara, silakan memberikan pertanyaannya melalui audio langsung atau menggunakan kolom chat. Silakan Bapak Ibu guru hebat. Pak Dusnar, mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak? Boleh. Yang ingin bertanya. Ya, Pak, silakan, Pak. Saya kayaknya terkenal dengan tukang tanya, Mbak ini. Terus saya mau tertarik. Nggak apa-apa, Pak. Belajar Bapak. Saya pengalaman saya bahasa Indonesia itu di SMP, di SMA, di kampung saya bertangkar. Ini jangan kan bahasa Indonesia orang Padang itu jangan bahasa Inggris, bahasa Indonesia kita mampu. Yang saya tanyakan, kadang-kadang bagaimana yakinkan orang-orang untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu? Karena dengan adanya infiltrasi bahasa serapan asing, sehingga kita tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saking pentingnya pelajaran bahasa Indonesia adalah sampai di SMP di sekolah sampai 6 jam. Contoh begini, kalau bertanya gini, mau kemana kamu nak? Siapa nama kamu nak? Kamu tinggal di mana nak? Bahasa-bahasa begitu cakap ibu, kan agak lebay zaman sekarang bu, anak-anak zaman sekarang. Lu tinggal di mana gitu? Jadi bagaimana cara menyarankan, cara menghilangkan rasa kekurang percaya diri. Saya sendiri bu, kalau bertanya
siapa nama sekarang nama presenternya siapa? Kan tanda tanya tuh. Itu yang saya ditambah lagi umpamanya saya mau tanya nih. Yang sebenarnya yang benar itu yang perkataan dokter dengan dokter itu mana bedanya? Dokter itu Bu, antara dokter dan dokter. Saya kalau sering ke rumah sakit, saya lihat bagaimanapun dokter itu sudah sekolah tinggi, dia masih menggunakan D besar dengan R kecil. Atau D besar atau D kecil. Itu Bu, yang pertama adalah penggunaan nama gelar dari dokter dengan dokter. Yang kedua adalah bagaimana supaya generasi sekarang itu PD dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Dusmar Cikgu. Jadi di sini dia ada 2 pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Dusmar. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik kita bisa menerapkan atau menanamkan penggunaan bahasa Indonesia yang dalam lingkungan formal supaya peserta didik kita itu bangga dengan bahasa Indonesia. Kemudian dalam penulisan tanda atau gelar antara dokter dengan dokter. Nah, itu sebagian mungkin yang dokter masih gak menggunakan huruf D-nya itu D besar. Ya, saya persilakan kepada Bu Dian. Pertanyaannya cukup menarik Bapak. Jadi keresahan yang Bapak rasakan itu pun juga kami alami di sini. Jadi tidak hanya yang di luar Jawa, tetapi di Jawa pun yang notabene mungkin lebih banyak memakai bahasa Indonesia juga ternyata pada pelaksanaannya kehidupan sehari-hari itu juga untuk bahasa Indonesia sendiri justru mulai terkikis saat ini. Termasuk ironisnya ya saat ini, ironisnya bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu sekarang menjadi apa ya kurang mengena ke anak didik kita. Dapat sambutan. Halo, gimana Bapak? Ya, kurang apa sambutan lu. Dianggap lu baik tadi ngeliat sekarang istilah bahasa anak budaya sekarang tuh. Iya. Jadi memang ini Bapak, untuk anak didik kita saat ini memang tidak mau kita pungkiri bahwa mereka memang dengan kemajuan kita yang saat ini memang sangat